Tak lama setelah Nabi Zakaria alaihissalam memperbanyak doa, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat Jibril untuk menyampaikan kabar gembira. Suatu hari ketika Nabi Zakaria alaihissalam sedang beribadah di mihrab, malaikat Jibril mendekatinya dan memberinya berita yang sangat membahagiakan. Nabi Zakaria alaihissalam akan dikaruniai seorang putra yang akan menjadi nabi dan namanya adalah Yahya. Maka malaikat memanggil Zakaria ketika ia sedang berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Ia berkata, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang putramu, Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadikan panutan, menahan diri, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang saleh. Quran Surat Ali Imran ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita akan mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang nabi yang sangat perlu kita teladani. Dialah Nabi Zakaria alaihi salam. Sebelum kita masuk ke kisah mengenai Nabi Zakaria alaihi salam, silahkan rekan-rekan menuliskan salawat pada kolom komentar sehingga menjadi jejak-jejak kebaikan bagi kita semua. Nabi Zakaria alaihissalam adalah seorang nabi yang berasal dari keturunan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam diutus untuk membimbing kaum Bani Israel di wilayah Palestina. Kehidupan Nabi Zakaria alaihissalam dipenuhi dengan pengabdian dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria alaihissalam dikenal sebagai sosok yang sabar, rendah hati, dan penuh dengan kasih sayang. Nabi Zakaria alaihissalam selalu berusaha mendekatkan umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan kaumnya tentang pentingnya beriman serta menjauhi penyimpangan. Meskipun Nabi Zakaria alaihissalam memiliki dedikasi yang luar biasa terhadap tugasnya, ada satu hal yang selalu mengganggu hatinya. Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya yang bernama Isha binti Fuquza atau dikenal juga dengan nama Elizabeth belum dikaruniai seorang anak. Keinginan untuk memiliki keturunan sangat mendalam dalam hati Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya. Nabi Zakaria alaihissalam ingin memiliki seorang anak yang dapat mewarisi risalahnya dan melanjutkan perjuangan untuk menyebarkan kebenaran. Namun dengan usianya yang semakin tua dan keadaan istrinya yang mandul, harapan itu tampak semakin jauh untuk dapat terwujud. Perasaan hampa dan sedih terus menyelimuti Nabi Zakaria alaihissalam. Tetapi Nabi Zakaria alaihissalam tidak pernah putus asa. Setiap malam Nabi Zakaria alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kerendahan hati. Dalam doanya, Nabi Zakaria alaihissalam selalu mengungkapkan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan. Meskipun Nabi Zakaria alaihissalam merasa ada kekurangan dalam hidupnya, Nabi Zakaria alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai seorang anak yang saleh yang dapat meneruskan dakwah dan menjaga ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tulang-tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku. Sesungguhnya aku khawatir terhadap orang-orang yang akan mengurus agama setelah sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahkanlah kepadaku dari sisimu seorang anak yang akan mewariskan dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah dia, ya Tuhan, seorang yang diridhoi. Quran Surat Maryam ayat 4 sampai dengan 6. Permohonan ini mencerminkan kerinduan Nabi Zakaria alaihissalam untuk memiliki keturunan dan harapannya agar anak kelak bisa menjadi pemimpin yang baik bagi umat. Keyakinan penuh Nabi Zakaria alaihissalam berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mendengar doanya. Nabi Zakaria alaihissalam yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan tidak ada yang mustahil baginya. Suatu ketika saat Nabi Zakaria alaihissalam memasuki mihrab tempat ibadah keponakannya, yaitu Maryam, Nabi Zakaria alaihissalam melihat makanan yang terhidang. Dalam keadaan heran, Nabi Zakaria alaihissalam bertanya kepada Maryam sebagaimana yang tertulis dalam surah Al-Imran ayat 37. Dari mana makanan ini, wahai Maryam? Maryam menjawab, ini berasal dari Allah. Sungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa perhitungan. Jawaban Maryam menggugah hati Nabi Zakaria alaihissalam dan mengingatkannya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sumber segala rezeki. Nabi Zakaria alaihissalam pun teringat akan keyakinannya bahwa Allah Subhanahu wa taala
mampu memberikan apapun yang diinginkannya, bahkan ketika tampak mustahil sekalipun. Pengalaman ini semakin menguatkan harapannya untuk mendapatkan keturunan. Nabi Zakaria alaihissalam kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengarnya. Tak lama setelah Nabi Zakaria alaihissalam memperbanyak doa, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat Jibril untuk menyampaikan kabar gembira. Suatu hari ketika Nabi Zakaria alaihissalam sedang beribadah di mihrab, malaikat Jibril mendekatinya dan memberinya berita yang sangat membahagiakan. Nabi Zakaria alaihissalam akan dikaruniai seorang putra yang akan menjadi nabi, dan namanya adalah Yahya. Maka malaikat memanggil Zakaria ketika ia sedang berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Ia berkata, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang putramu, Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadikan panutan, menahan diri, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang saleh. Quran Surat Al Imran ayat 39. Mendengar kabar ini, Nabi Zakaria alaihissalam merasa terkejut dan bingung. Nabi Zakaria alaihissalam pun bertanya, bagaimana mungkin aku memiliki anak, padahal aku sudah sangat tua dan istriku seseorang yang mandul? Allah menjawab, demikianlah Allah perbuat apa yang dikehendaki. Jawaban tersebut mengingatkan Nabi Zakaria alaihissalam bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas oleh hukum-hukum alam. Nabi Zakaria alaihissalam harus percaya dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan apa yang dikehendakinya. Sebagai penguat iman, Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Beliau diminta untuk tidak berbicara kepada manusia selama 3 hari dan 3 malam kecuali dengan isyarat. Selama waktu ini Nabi Zakaria alaihissalam memperbanyak zikir dan mengingatkan umatnya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi ja'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Dia Zakaria berkata, ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam padahal engkau sehat. Quran Surat Maryam ayat 10. Tanda ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi Nabi Zakaria alaihissalam dan meneguhkan hatinya. Dalam masa 3 hari itu, Nabi Zakaria alaihissalam memanfaatkan waktu untuk beribadah, merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkan kaumnya untuk bersyukur. Nabi Zakaria alaihissalam menggunakan isyarat untuk menyampaikan pesan kepada umatnya agar tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar dalam menunggu keturunan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril. Kehadiran Nabi Yahya alaihissalam menjadi anugerah yang luar biasa bagi Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya. Nama Yahya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menandakan keistimewaan dan kebesaran tugas yang akan diemban oleh anaknya. Nabi Zakaria alaihissalam menyambut kelahiran Nabi Yahya alaihissalam dengan penuh rasa syukur dan cinta. Dalam suasana bahagia, Nabi Zakaria alaihissalam berkomitmen untuk mendidik Nabi Yahya alaihissalam dengan baik, menanamkan nilai-nilai keagamaan dan akhlak yang mulia. Sejak kecil, Nabi Yahya alaihissalam sudah menunjukkan potensi dan keistimewaan. Nabi Yahya alaihissalam tumbuh menjadi anak yang soleh, berakhlak baik, dan penuh rasa kasih sayang. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan Nabi Yahya alaihissalam sebagai sosok yang dianugerahi hikmah sejak kecil. Wahai Yahya, ambillah kitab Taurat itu dengan kuat, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasih yang mendalam dari sisi kami dan kesucian, dan dia adalah seorang yang bertakwa. Quran Surat Maryam ayat 12 sampai dengan 13. Pendidikan yang diberikan Nabi Zakaria alaihissalam kepada Nabi Yahya alaihissalam sangat memperhatikan akhlak dan ilmu. Nabi Zakaria alaihissalam selalu mengajarkan Nabi Yahya alaihissalam untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala bentuk kemaksiatan, dan memperkuat iman di dalam hati. Nabi Zakaria alaihissalam ingin anaknya menjadi sosok yang dapat membimbing umatnya dan menjaga ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang nabi, Nabi Yahya alaihissalam melanjutkan dakwah yang diajarkan oleh ayahnya. Nabi Yahya alaihissalam dikenal sebagai sosok yang rendah hati, penuh kasih, dan berani menyampaikan kebenaran. Dakwahnya mengajak Bani Israel untuk kembali kepada ajaran tauhid dan menjauhi berbagai bentuk penyimpangan. Nabi Yahya alaihissalam tidak segan-segan menegur orang-orang yang berbuat salah, dan Nabi Yahya alaihissalam berusaha keras untuk mengingatkan mereka tentang pentingnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam dakwahnya, Nabi Yahya alaihissalam
dikenal sebagai seorang yang zuhud, menjauhi harta benda dan kesenangan duniawi. Nabi Yahya alaihissalam lebih memilih hidup sederhana dan mengabdikan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri khas Nabi Yahya alaihissalam adalah keberaniannya dalam menegakkan kebenaran. Nabi Yahya alaihissalam tidak takut pada penguasa zalim dan selalu berpegang pada prinsip-prinsip agama. Namun, meskipun Nabi Yahya alaihissalam sangat dihormati dan dicintai oleh banyak orang, tidak semua kalangan menerima dakwahnya dengan baik. Penguasa pada masa itu merasa terancam dengan ajakan Nabi Yahya alaihissalam untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan mulai merasa cemas. Mereka melihat keberanian Nabi Yahya alaihissalam sebagai ancaman terhadap kekuasaan mereka. Meskipun menghadapi berbagai ancaman, Nabi Yahya alaihissalam tetap teguh dan tidak pernah mundur dalam menyampaikan kebenaran. Dalam perjalanan dakwahnya, Nabi Yahya alaihissalam mengajak umatnya untuk meninggalkan kemaksiatan. Nabi Yahya alaihissalam sering berbicara tentang pentingnya bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kebangkitan semangat keagamaan, banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti ajarannya. Namun, hal ini juga mengundang kemarahan penguasa dan para pemimpin yang merasa tersaingi. Nabi Yahya alaihissalam menghadapi banyak ujian, mengalami penolakan, fitnah, dan bahkan ancaman pembunuhan. Namun semua ini tidak menggoyangkan hatinya. Dalam setiap situasi, Nabi Yahya alaihissalam terus mengingat Allah Subhanahu wa taala dan berdoa agar diberikan kekuatan untuk terus berdakwah. Nabi Yahya alaihissalam memahami bahwa pengorbanan adalah bagian dari perjalanan hidup sebagai seorang nabi. Ketika Nabi Yahya alaihissalam menegur raja yang zalim karena perbuatan buruknya, Nabi Yahya alaihissalam tahu bahwa tindakan tersebut bisa membawa konsekuensi serius. Nabi Yahya alaihissalam tidak ragu untuk menegur penguasa, meskipun Nabi Yahya alaihissalam harus menghadapi risiko yang sangat besar. Penguasa yang tersinggung akhirnya memutuskan untuk menangkap Nabi Yahya alaihissalam dan membawanya ke hadapan pengadilan. Dalam persidangan yang diadakan, Nabi Yahya alaihissalam menunjukkan sikap tenang dan berani. Nabi Yahya alaihissalam dengan tegas mempertahankan ajarannya, menolak untuk disuap atau dipaksa untuk mengubah pendapatnya. Meskipun dalam keadaan terdesak, Nabi Yahya alaihissalam tidak takut untuk bersaksi demi kebenaran. Keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dalam menghadapi situasi yang mencekam. Akhirnya, setelah proses yang sangat berat, Nabi Yahya alaihissalam dijatuhi hukuman mati. Namun, kematian Nabi Yahya alaihissalam sesungguhnya tidaklah sia-sia. Keyakinan dan sikapnya yang berani menjadikan kisah hidupnya dikenang sepanjang masa. Sebelum ajal menjemput, Nabi Yahya alaihissalam tetap berdoa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yahya alaihissalam percaya bahwa kematiannya akan menjadi bagian dari perjalanan dakwahnya dan akan menginspirasi banyak kalangan. Sementara itu, Nabi Zakaria alaihissalam yang tidak lama setelah kelahiran Nabi Yahya alaihissalam juga menghadapi perlawanan dari orang-orang yang menolak dakwahnya. Nabi Zakaria alaihissalam terus mengajarkan kebenaran dan membimbing umatnya. Namun pengaruh dan pengabdian Nabi Zakaria alaihissalam tidak selalu diterima dengan baik. Di tengah perjuangannya, Nabi Zakaria alaihissalam juga harus menghadapi penentangan yang kuat. Nabi Zakaria alaihissalam menghabiskan sisa hidupnya dengan mengajarkan umat tentang ketauhidan dan keimanan. Nabi Zakaria alaihissalam tetap berpegang pada prinsip-prinsip ajarannya meskipun menghadapi berbagai tantangan. Seperti putranya, Nabi Zakaria alaihissalam juga mendapatkan penghormatan dari banyak orang, tapi juga banyak yang merasa terancam dengan keberadaannya. Nabi Zakaria alaihissalam akhirnya juga syahid sebagai pengorbanan demi kebenaran. Meskipun perjuangannya berakhir dengan kematian, jejak yang ditinggalkannya tetap hidup dalam ingatan umat. Keberanian dan ketulusan hati Nabi Zakaria alaihissalam beserta putranya Nabi Yahya alaihissalam menjadi inspirasi bagi generasi-generasi setelahnya. Kisah Nabi Zakaria alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam abadi dalam catatan sejarah sebagai contoh keberanian, ketulusan, dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menunjukkan kepada umat manusia bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala dan bahwa dengan keyakinan serta usaha yang tulus, setiap doa pasti akan dikabulkan. Dalam setiap ujian hidup, mereka menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama hamba-hambanya yang setia. Wallahu a'lam bishawab.